Jadi nunggu hasil itu udah dimasukin ke ruang isolasi. Jadi selama nunggu hasil swab itu, lu dimasukin ke ruang isolasi dulu? Ya, udah sendiri. Yuk, CG2 dulu. Open your mind. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya di sini hari ini. Kedatangan tamu spesial. Tamu spesialnya dulu itu boleh dibilang inilah kalau bahasa anak-anak lari itu seperti badis lah. Teman main dari dari umur SD, SMP sampai SMA sampai kuliah pada mencar sampai pada nikah. Teman main dari kecil. Nah, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Terakhir ketemu itu di Senayan ya, di Senayan lagi di GBK, lagi lari-larinya gitu ya, lagi zaman-zaman lari dan akhirnya keputus karena COVID. Nah, hari ini di samping saya ada penyintas COVID. Jadi dia ini selain teman kecil, teman main kecil, beliau ini punya pengalaman luar biasa. Baru aja lepas gitu dari cengkraman virus COVID. Nah, halo Dek. Cak, apa kabar Cak? Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana rasanya lo kemarin? Kan kaget tuh gue ngeliat Instastory terus WhatsApp status, kok perasaan dirawat di rumah sakit lama banget, dan iseng kan nanya sakit apaan, terus lo jawab kena COVID. Agak percaya nggak percaya sih Cak. Jadi gimana secara pribadi gejala-gejala yang dirasa, yang lo rasa sendiri? Pertama sih nggak nyangka ya kalau misalnya bakal positif. Yaitu awalnya tuh keseringan minum minuman instan gitu kan. Sebut terus, merek boleh nggak? Jangan dong. Oh, ntar gara-gara jangan nanti disangkanya gara-gara minum itu jadi COVID ya. Jadi minum minuman instan terus pengennya minum dingin terus kan, jadi berhari-hari berturut-turut itu minum itu terus kebetulan tuh kayak meradang. Oke, radang gatal-gatal kayak gitulah ya. Terus agak meriang. Nah, mulai dari situ tuh mulai agak suka panas. Terus mulai tuh kan sebelumnya kan emang baru tahun lalu gitu kan gue dinyatakan sinus kan. Jadi nyangkanya itu sinus lagi. Gue pikir sinus biasa, karena kalau sinus kan juga dia mampet kan hidungnya. Terus indera penciuman sama perasaannya juga kan mirip kan. Nggak peka ya. Terus habis itu sempat mual. Terus kalau panas tuh pulang kerja, setiap panas tuh habis pulang kerja, jadi mikirnya tuh pertama tuh tipes kali nih gitu kan. Jadi malam-malam ke UGD, diperiksakan sama dokternya, terus cek darah, cek tipes, ternyata negatif. Terus dibawain pulang sama dikasih obat-obatan kan. Itu di sana nggak pada ngira COVID juga tuh pas awal cek itu? Enggak, sampai rumah sakit itu suhunya normal. Jadi mereka nggak curiga, jadi nggak rapid. Jadi gitu, jadi lu posisinya naik turun tuh, nggak stabil gitu, panas terus gitu nggak ya? Oh gitu. Tipes karena panasnya itu naik turun. Jadi kalau misalnya kerja tuh cuman nggak enak badan aja, sama indera perasa sama penciumannya tuh nggak ada, sama mual. Nah nanti kalau udah nih malam baru tuh panas. Oh gitu. Gue pikir tipes. Iya ya, mirip banget ya sama tipes ya.
dokternya juga ngirain tipes, makanya ngambil darahnya tuh ngambil darah untuk ngecek tipesnya. Terus apa namanya pulang. Nah pas kebesokannya itu kebesokan sorenya ada muntah-muntah sama diare. Muntahnya itu ternyata COVID itu gejalanya juga ada diare. Iya. Tapi pada Terus, saat itu komunikasi sama keluarga masih normal-normal aja ya, sama anak main kayak biasa gitu. kan ya udah paling sedikit-sedikit nggak yang sesek banget gitu kayak batuk lah. Gimana sih batuk kan? Susah nafas. Terus akhirnya muntah-muntah sampai 6 kali, diare 2 kali karena kan perutnya perih banget tuh. Perutnya perih banget, nggak kuat, ke UGD lagi lah malamnya. Terus ya udah dirawat aja ya, gitu kan, dirawat. Pas lama di UGD itu udah diinfus kan, karena biar perutnya nggak sakit. Terus habis itu prosedur protokol rumah sakit kan kalau misalnya mau dirawat itu dia harus swab. Gitu. Swab. Ya udah di swab hari Sabtu. Udah langsung dimasukin. Jadi nunggu hasil itu udah dimasukin ke ruang isolasi. Jadi selama nunggu hasil swab itu lu dimasukin ke ruang isolasi dulu? Ya, udah sendiri ruangannya. Oke. Dan hasilnya baru keluar setelah? Hasilnya tunggu subuh jam 4 itu gue ditelepon sama dokternya. Sehari langsung ya? Semalam itu ya langsung ya? Cepet ya? Gue kan positif. Itu kagetnya baru tahu luar itu biasa. Positif ya? Kaget banget ya? Speechless gue gak ngomong apa-apa gue. Apa speechless yang apa sih? Yang dirasa maksudnya speechlessnya? Aduh, apa kepikiran? Aduh, anak gue sempet main sama anak atau gimana sih? Gitu. Halo? Ya, halo. Tadi agak koneksinya kayaknya, Cak. Jadi gimana, Cak? Tolong diulang, Cak. Speechless-nya gimana, Cak? Ya speechless aja gitu. Kayak gak nyangka, gila gue ternyata gue bisa kena gitu loh. Gak nyangka aja sampai kan harus ngabarin. Padahal ngerasanya gue selalu pakai masker atau ya jaga protokol kesehatan gitu ya. Tapi tetap kena. Sampai rumah langsung mandi, di kantor juga kan pakai sanitizer, pakai masker, datang cuci tangan lah gitu. Tapi ya terus speechless-nya sempat mikir nggak? Aduh, anak gue gimana ya, kemarin gue main nyium kayak gitu-gitu nggak sih? Belum ya? Itu speechless-nya tuh gue kepikiran, duh keluarga gue gimana gitu kan. Mau nggak mau kan harus swab juga. Betul. Iya, apalagi kan anak-anak kan tidurnya nempel banget kan. Oh alah, iya aduh. Gitu. Gila itu kan Maya. nempel itu pas hari minggu siang tuh mereka pada swab kan keluarga. Oh langsung tuh? Setelah lu ngabarin? Pas gue ngabarin siangnya mereka langsung swab di RSPAD Gatot Subroto. Wah jauh amat. Hasilnya kan iya. Soalnya kan hari Minggu kan kalau di Premier nggak ada dia. Oh gitu, oke. Jadi langsung ke Jakarta Pusat, ke Senen gitu, swab rame-rame tuh ya. Terus habis itu hasilnya kan Senin. Itu deg-degannya luar biasa karena takutnya nular ya, udah terpapar ya. Wah, kan kontak sama orang tua juga menyokap gue. Iya. Ya kan? Kontak sama nyokap gue, terus anak-anak gue gimana? Kebetulan anak gue yang kecil itu lagi batuk, nggak sembuh-sembuh. Oh sama ya? Saya sempat mikir nggak sih, jangan-jangan gue ketularan anak gue nih, karena gue juga kemarin gitu Cak, sebelum gue ke Bandung kayak gue ketularan sama anak, yang makanya gue tanya kan, gejalanya kayak gimana sih, makanya gue agak, langsung tuh malam-malam jam 9 gue langsung rapid test dulu, gila itu parno banget asli. Gue nggak bisa ngebayangin kalau posisinya
dari hasil rapid test aja reaktif, aduh gue udah, aduh, apalagi kayak lu ya kalau swab kayak gitu. Nah kebetulan gue yang kecil itu dia batuknya emang udah lama, udah cukup Oke. gitu, makanya agak worry banget. Yang paling worry itu anak si kecil karena aduh kasihan banget kalau sampai dia positif juga tuh kasihan banget gitu Jadi kan. sebenarnya beban mentalnya tuh bukan karena diri lo kena COVID-nya ya sebenarnya yang speechless-nya itu ya, tapi lebih banyak mikirin keluarga, anak kayak gitu Iya, ya, khawatir. keluarga iya, kantor iya, kadang kan berdampak luas gitu. Iya. Kantor jadi tutup sementara beberapa hari, Oh terus sempet tuh ditutup. Kantor cabang tuh wajib. sempet tutup. Iya, Tapi teman-teman pokoknya kantor nggak ada yang positif kan? satu orang, Satu. tapi dia tanpa gejala. Sebelum lu atau sesudah? Sesudah. Jadi pas gue dinyatakan positif kan gue ngabarin keluarga sama orang kantor. Nah hari Seninnya semua karyawannya rapid test. Oke. Itu ada 2 yang reaktif, cewek. Tapi yang cowok pas kan kalau reaktif itu kan wajib swab kan. Nah terus yang cowok itu hasil swabnya negatif, kalau yang cewek positif. Oke, jadi semuanya Ica ini kerja di salah satu bank BUMN di wilayah di mana Cak? Gue lupa. Roxy. Di Roxy. Jadi sehari-hari dia ini tinggalnya di Pondok Pucung di Sudimara gitu, daerah Bintaro, dekat Bintaro. Naik kereta ya Cak ya, perginya ya. Naik kereta, pulang pergi, naik kereta. Nah, ada indikasi kemungkinan terpapar di transportasi publik berarti ya, kemungkinan ya. Karena kan abis naik kereta kan gue juga naik ojol juga. Oh iya, bisa juga dari ojolnya juga ya. Jadi, wah, gila juga ya. Gila. Terus gimana selama dirawat? Kan nggak boleh dijenguk gitu ya? Nggak boleh lah. Itu gimana keluarga itu harap-harap cemas banget nggak sih? Iya, nggak enak banget sih, sendiri, bener-bener sendiri banget, cuman sama perawat. Itu bener-bener di kamar pun juga sendirian. Tapi ada di Premier Bintaro pada saat itu ada yang ngerawat COVID juga? Ada pasien COVID lain? Oh ada juga ya? Gue masuk itu 5 orang. Oke. 5 orang, karena kan gue nanya ke susternya kan, di sini ada berapa orang gitu kan, 5 gitu. Oh gitu, sama gue 5 tuh. Nggak repot kan ya, maksudnya di Premier nggak repot, nggak ada penolakan gitu nggak ya? Oh enggak, kalau di Premier emang dia menampung. Kalau di terus tahu gue Premier Bintaro sama RSPI Bintaro itu dia nampung COVID. Dan itu lokal domestik Bintaro tuh. Kalau mungkin kalau lo nanya gitu ke suster daerah sana semua tinggalnya. Gue nggak nanya lebih lanjut sih yang pasiennya tuh tinggal di mana. Gue cuma nanya. Gila. Ya, dan gue juga nggak sampai nanya pernah ada yang meninggal atau enggak karena kan sendirian juga di kamar, jadi nggak mau memikirkan hal yang kayak gitu. Gue cukup stres banget itu mah. Gue cukup nanya berapa aja pasiennya, tapi semakin gue mau pulang sih semakin menambah pasiennya di situ. Emang dan mereka pun juga bilang pokoknya selama new normal ini pasien itu terus menambah. Beda hal sama waktu PSBB. Waktu PSBB rumah sakit Premier sempat kosong tuh selama sebulan, nggak ada pasien. Oke. Jadi ternyata ada dampaknya juga ya setelah dan sebelum dilonggarin itu ya. Terus nih kalau gue boleh tanya nih, ini kan lu penyintas udah sehat insya Allah semuanya, keluarga juga semua sehat, dan alhamdulillah nggak ada penyakit ini ya, kayak kalau orang tua kan bawaan kan lebih beresiko kan. Nah kalau ngomongin PSBB nih, kalau lu sendiri
ini kan sekarang lagi selonggar-longgarnya lah meskipun ada PSBB gitu ya. Kalau lo sendiri sebagai orang yang sudah merasakan, pandangan lo sendiri gimana sih? Mendingan kayak sebelum kita ada new normal itu atau udahlah kayak gini aja? Karena kan ada juga yang beranggapan kalau kita di rumah terus, kita juga bakalan mati karena kita nggak bisa berusaha, nggak bisa perekonomian mandek dan lain-lain. Kalau lo sendiri gimana, Cak, sebagai penyintas? Pandangan lo kayak gimana? Kalau gue sih mendingan sih kayak masih PSBB lagi ya, karena walaupun jaga jarak gitu kan, pakai masker, itu tuh kayak lo di kereta tuh pas ngantri kereta datang, emang itu dijaga jarak 1 meter, tapi di saat udah datang buka pintu, itu udah nggak berlaku lagi, berebutan tempat duduk masih. Dan Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya mekanismenya akhirnya diserahin sama alam kali ya. iya, Siapa jadi yang kuat-kuat iya iya ya, iya lo iya. kayak Kalau lo kalau kuat ya lo kebal gitu ya. Kalau lo lagi nggak kuat ya udah siap-siap gitu kan resiko. Oh, ngeri juga ya. dokter pesannya dokter pas gue mau pulang cuman jaga kesehatan dan imun sangat penting gitu. Di saat imun lo lagi turun, lo terpapar, ya wassalam, karena si COVID ini cepet banget gitu. Iya, ngeri banget ya. Pada akhirnya kan sekarang kayak apa, PSBB transisi atau new normal ini kan yang menyerahkan hidup kita tuh benar-benar lillahi ta'ala ya. Gila, gila, gila. Terus kalau menurut lo sendiri, Cak, kalau ngomongin tentang, ya kita kan sekarang mau nggak mau juga diatur ya sama negara ya. Tadi kan lo, menurut lo ya mendingan kita kayak PSBB di awal. Nah kalau menurut lo, ada nggak sih apa kontribusi dari atau perhatian dari negara ke lo khususnya ketika pas kemarin kena, atau emang bener-bener murni lo mandiri aja, kebetulan dirawatnya juga di rumah sakit swasta, meskipun ada asuransi, meskipun dari BUMN misalnya, ada perhatian khusus nggak sih dari negara ke lo misalkan, atau dari lingkup RT, RW atau kelurahan gitu, ada nggak sih? Kalau misalnya kita terpapar itu kan wajib lapor juga ke RT ya. Kebetulan sih warga di sini tuh baik-baik banget pas terpapar. Emang dari puskesmas sama gugus kan nelfonin gitu. Terus gimana swabnya, mereka nelfonin. Pokoknya mereka selalu WA-in nyokap gue atau nelfon ke rumah untuk nanyain kondisi gue seperti apa, apakah sudah pulang atau masih dirawat. Mereka juga minta istilahnya kondisi gue terkini. Biasanya gue disuruh foto. Oh gitu. Kondisi gue di sana gimana gitu. Dan warga-warga sini juga kompak banget. Jadi nggak ada Bantu. parno sama lu gitu. Ih gila lu, kan ada juga tuh penolakan lah tanda kutip gitu ya. Alhamdulillahnya Enggak. di sana ini ya masih guyup lah ya, masih gotong royongnya masih bagus ya. Ngasih makanannya tuh digantungin di pagar. Oh serius? Iya. Jadi orang rumah nggak boleh keluar semua pada saat itu? Jadi pas habis hasil swab mereka kan negatif, itu mereka harus isolasi dulu 14 hari baru boleh keluar. Oh tetap? Karena takutnya kan negatif karena kontak sama gue, takutnya 14 hari itu dia ada gejala. Oh iya, takutnya masih transmisinya masih berjalan ya. Iya, takutnya kan. Wah gila juga ya. Jadi orang-orang ngasih makanan gitu naruh di pagar rumah. Suami lo juga nggak kerja berarti ya? Full, Enggak, semua di rumah? Wow, semua di rumah. Gila. Nah, baru hari ini suami gue mulai masuk lagi. Oh gitu, wow, enak ya? Enak dari tanda kutip. Dari kantornya pun mintain surat hasil negatif gue. Oh gitu. Tapi sejauh ini keluarga swab baru sekali aja, atau setelah lo pulang ikut swab lagi atau gimana? Enggak, sekali aja karena nggak ada gejala apa-apa, ya udah sekali aja.
Jadi alhamdulillah di lingkungan rumah, kemudian ada juga perhatian dari puskesmas atau dari aparat negara lah ya di tingkat bawah itu ada ya perhatiannya. Wah, alhamdulillah deh kalau kayak gitu ya. Jadi Iya, mereka pengen mulu. mantap lah kalau kayak gitu. Terus terakhir nih Cak, kalau boleh gue tanya, eh, ini kan tadi yang kita obrolin, ini kan mekanismenya kayak kita diserahkan sama alam gitu. Ya yang tadi, lo sehat, lo aman, kalau lo lagi nggak sehat, lo keluar ya siap-siap bahasanya kan gitu. Kalau pesan lo sendiri, gimana Cak? Karena kan ya apalagi yang tadi ya kayak temen lo juga yang kena, kan dia tanpa gejala tapi ternyata juga kena. Baiknya menurut lo gimana sih? Karena lo kan udah pengalaman nih, udah menyintas ini masalah atau virus ini. Gimana Cak? Pesan terakhir lah bahasanya gitu. Bener-bener harus ini sih jalanin protokol banget, kemana-mana tuh pakai masker, bawa sanitizer, jaga jarak. Terus kalau misalnya kita pergi-pergi misalnya kayak ke Indomaret, supermarket, itu kalau bisa pakai siku ya, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan takutnya kita lupa kalau misalnya garuk muka atau ke mata, karena itu kan bisa nularin juga kan lewat mata. Itu kalau bisa sih mungkin sedia sarung tangan kalau misalnya kayak mau ke ATM, atau misalnya kita mau ngambil uang di ATM, itu sebelum mencet-mencet kita pakai sanitizer dulu. Sesudah melakukan transaksi pakai sanitizer. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar, di rumah aja. Karena kalau misalnya udah positif itu benar-benar gak enak banget, karena lo nggak boleh kemana-mana. Kalau sampai kayak gue di rumah sakit gitu, ya udah lo nggak boleh ngapa-ngapain, udah di rumah sakit aja 14 hari. Kangen keluarga, suasana rumah, kangen makanan rumah, ya seenak-enaknya di rumah sakit masih the best di rumah lah. Iyalah, aduh Cak, aduh gila banget, alhamdulillah udah sehat ya. Jadi iya, makanya sempet agak kecewa juga sih pas swab kedua itu sempat masih positif. Terus sempet yang agak sedih gitu kan, duh kenapa sih gitu kan, kenapa masih positif gitu kan. Terus gue pikir kan kalau misalnya positif lagi, aduh gue harus 14 hari lagi nih. Ternyata enggak, ternyata 2 hari kemudian gue swab lagi dan alhamdulillah negatif. Kan jadi kalau total swab 3 ya? 4, karena 4 ya? harus 2 baru boleh pulang. Ya. Aduh berat banget ya, semoga semua aman lah ya, lu juga sehat terus dan keluarga juga sama lah ya, sehat-sehat semuanya. Jadi kalau ternyata misalnya apalagi kalau misalnya punya anak kecil, aduh harus bersih banget deh, kasian soalnya. Iya, kayak anak gue juga, ayo kita ke mall. Gue bilang, aduh enggak dulu deh, jangan dulu. Kalaupun ke mall juga, itu baru sesekalinya tuh, karena udah kasihan juga ya. Boring banget, jadi ya gue juga nggak bisa bayangin kalau kayak lu itu, aduh kasihan banget ya 14 hari keluarga di rumah, nggak boleh keluar. Ya alhamdulillah tadi ya ada perhatian dari tetangga ya, Lingkungan jadi sih. ya alhamdulillah lah ya kalau kayak gitu, jadi ada support juga kan. Ya di luar sana kan ada juga yang ditolak dan lain-lain. Oke Cak, itu aja Cak, makasih banget udah menyertakan kesempatan pengalamannya, cerita, karena yang kayak gini meskipun kita juga mungkin sering lihat gitu testimoni orang, cuman rasanya kalau dari teman sendiri kan secara emosional, aduh gila hebat lu Cak, hebat, keren lah pokoknya lah. Jadi iri gitu loh gue, jadi kalau sekarang makan jadi kayak, oh ini ada rasanya. Terus kalau sekalipun lagi mandi gini, oh gue nyium bau sabunnya gitu, gue bisa nyium gitu. Lalu gue nyium bau kelek gitu ya. Ini gitu, aduh gue masih bisa mencium bau sesuatu tuh, udah sekarang tuh gue udah bersyukur banget gitu, udah yang amazed gitu, oh gue masih bisa nyium wanginya gitu. Ya jadi sekarang gitu.
Tapi sorry, gue jadi nanya lagi. Temen lo Kenapa? yang tanpa gejala itu, dia indera perabanya hilang Kayak orang atau enggak, normal? enggak. Oh normal. Wow. Dia bener-bener nggak ada gejala, jadi dia kayak orang sehat aja. Tapi pas di swab, itu sebenarnya itu yang ngeri sih. Di sana Ya, juga itu gua, vitamin sih. oh jadi dihantam vitamin terus ya? Iya. Jadi istilahnya lo walaupun makan, istilahnya udah makan sehat ya kalau bisa dibantu sama suplemen vitamin. Iya. Aduh, ngeri banget ya emang ya. Jadi begitulah hidup saudara-saudara sekalian. Ini ada saudara saya ini penyintas dari COVID. Agak kaget karena memang ya meskipun jarang kontak-kontakan ya, cuman melihat dari jauh, cuma ketika dengar COVID, waduh langsungnya jelek gitu karena kita kan udah kenal lama gitu ya, jadinya gila masa sih, udah gitu orang tuanya udah kayak orang tua saya sendiri, jadi aduh jadi ngerasa kasihan. Dan ya alhamdulillah sekarang Ica udah sehat, tetap semangat karena pasti recovery mental juga itu PR banget ya selain recovery fisik ya. Aduh gila Kayak banget. sebenarnya kayak takut aja misalnya keluar anggapan orang gitu ya. Masih Terus sinis gitu ya, masih stigma, oh dia orang COVID nih. Wah, jangan-jangan iya. ntar dia bawa. Oh, jangan. Ya itu PR banget ya. Jadi PR-nya kita itu sekarang meskipun negara bilang kita harus bantu gotong royong, tapi kan sulit ya mengatur yang kayak begitu. Apalagi sekarang kita dilepas kan, yang balik lagi kita dilepas ke alam. Ya. Oke, Cak, thank you banget pengalamannya. Aduh, ini pelajaran ya, banget. Bo. Buat cerita di tahun-tahun mendatang gitu ya.